hilang ingatan letih di sini. Ku ingin hilang ingatan letih di sini. Ku ingin hilang ingatan. Seharusnya ku lupakan dan ku hancurkan adanya. Di sini kembali kau hadirkan ingatan yang seharusnya ku lupakan dan ku hancurkan adanya. Bersamanya di sana dengan dia yang ada segalanya. Wow, Rockers hadir langsung di Studio 1 Midnight Live. Terima kasih Aska, Bisma, Ozom, Samuel. Waduh, kita langsung ngobrol-ngobrol aja gimana nih? Bareng Rockers ya. Boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah pastinya. Mas Aska, welcome, selamat datang. Selamat malam Mas Bisma, selamat malam, selamat datang Mas Ozom. Wow. Ini tentunya pasti juga Rockers bisa terus konsisten di dunia musik Indonesia. Perjuangannya itu nggak mudah ya pasti ya. Mas Aska mungkin lebih tahu nih, bisa cerita soal Rockers perjalanannya sekarang sudah 26 tahun. Iya. Apa yang membuat Rockers itu tetap berkarya untuk dunia musik Indonesia? Sebenarnya berawal dari tadi ya, tadi ada berita orang di masjid tadi. Iya. Sebenarnya kita tuh dari perkumpulan anak-anak DKM awalnya. Oh, oke. Kan langsung iya. Tapi ya Remaja masjid dulu. Makanya pertama kali kita manggung itu di lapangan di depan masjid. Di kompleks saya tuh, di Margahayu Raya. Di Margahayu Raya. Oke. Jadi yang membuat kita bisa eksis sampai sekarang sebenarnya ya karena dulunya kita kedekatannya lumayan juga gitu ya, dari dulu dari zaman umur belasan lah ya. Belasan, sekolah, zaman sekolah. Terus juga kita tuh selalu bisa pengen beradaptasi lah sama apa ya, hal-hal yang kekinian gitu. Harus terus update. Iya, kuncinya itu sih kalau kita ada 3C kalau kita bilang. Apa Kita tuh? punya moto 3C. Regenerasi, kolaborasi, adaptasi. Tambah satu lagi, nasi. Bener nggak? Fondasinya harus gua. Fondasi. Benar ya. Karena kalau tanpa nasi lemes nanti. Kalau Mas Bisma bagaimana melihat perjalanan Rockers sejauh ini? 26 tahun bener ya? 26 Baru 26 tahun. Baru 26 tahun. 17 Agustus 99. 99. Iya. Wis, keren. Jadi gimana melihat perjalanan Ya sejauh ini? mungkin tambah seru banget apa yang harus dikulik dari kita dulu tuh zaman recording tuh yang ketemu sama studio yang analog. Terus sekarang yang mungkin di home studio pun teman-teman udah bisa bikin karya gitu. Iya. Bukan cuma itu aja, sekarang untuk distribusi si musiknya juga tools marketingnya udah canggih-canggih banget. Dan mungkin yang dulu kita tuh nggak melakukan itu gitu. Tapi kayak sekarang Gen Z ini dia punya karya bisa cepat viral apa segala macam, itu mungkin jadi yang harus diulik sama Rockers sampai sekarang. Ya seperti Anda lah viral ya kan. Sebenarnya penonton yang viral.
Cuma disorot dari belakang aja Kepalanya doang. Jadi Mas Ozom dari segi perjuangan artinya beda kalau kita bandingkan dari zaman dulu hingga saat ini gitu. Apa sih yang paling signifikan, yang paling berbeda selain teknologi ya? Selain teknologi mungkin tanggung jawab kita masing-masing ya. Mungkin dulu tanggung jawab ke mungkin fanbase, terus udah gitu ke tanggung jawab terhadap karya. Kalau sekarang ada keluarga yang nungguin di rumah. Kan asik tadi. Ada nasi yang terakhir itu ditambahin makanya. Ada 3 ditambahin. Bisa aja Mas kan asli Karawang. Asli. Unik hebat. Bener. Kalau Bisma apa Bisma? Bisma. Bismalam. Dong, bisikan malam. Nah, Oh, bisikan malam. jadi kan kalau kita, yuk sekarang yuk. Kita kan bagiannya mah bisikan malam. Beda bisikannya. Ozom. Ozom. Apa? 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 Coba Ozom. Nggak ada sih. Jangan mau mikir aja. Jangan mikir. Oke, nah. Rocket Rockers itu kalau kita bicara dulu kan ada 5 orang. Iya. Iya, Sekarang formasi. Oh enggak ya, belum ya? Kayaknya kakinya enggak. Sekarang tinggal bertiga aja formasinya. bertiga, Artinya dengan formasi ini apakah berpengaruh terhadap musikalitas dari Rocket Rockers? Berpengaruh terhadap formasi ya? Musikalitas ya. Terhadap musikalitas sih sebenarnya. Pembagiannya lebih gede dong. Sebenarnya enggak sih, tapi ada yang hilang ketika Ucai resign, ada yang hilang Ya. sisi hardcore, sisi new wave dari Rocket Rockers hilang gitu. Oke, Ketika oke. Lope resign, sisi hardcore dari Grunge-nya. dan grunge-nya Lope hilang gitu. Tapi ya kita manfaatin yang 3 ini. Ya gimana aja. caranya kita yang masih kurang nonjol tuh harus keluar gitu dari Bisma yang pertigaan asalnya itu. cuman kayak ngomong sedikit-sedikit sekarang udah mulai. Harus bisa Tidak lah genit gitu. misalnya. Kok jadi genit? Jangan. Jadi bawel maksudnya. Iya. Supaya bisa interaksi sama penonton Gitu, dan lain-lain lah. kayak gitu. Ozom juga. Enggak, saya Enggak. Ozom di belakang susah juga lah. Biarin aja dia. Ya, tapi memang iya. banyak yang lebih keluar sih setelah Pak resign tuh. Oke. Ego masing-masingnya jadi lebih banyak yang bisa keluar, terus lebih banyak apa ya? Explore, Ide-ide yang lebih gila lah gitu. Oke, jadi bisa ngeksplor Mungkin apapun kayak gitu ya. pengambilan keputusan juga kan jadi lebih lebih cepat cepat. kan bertiga gitu. Iya. Nah, tapi kalau kita bicara soal genre pop punk di Indonesia, Iya, iya. sebenarnya apakah genre ini masih bisa diterima oleh masyarakat Indonesia? Mungkin dari Mas Aska. Sangat masih bisa diterima sih. Terbukti dari kayak di luar negeri lah gitu ya. Ya. Masih ada Blink-182 itu masih oke di sini, masih terima gitu. Terus kayak sekarang model-modelan kayak penyanyi-penyanyi Olivia Rodrigo, Oke. terus siapa Gracie Abrams, musiknya sih cenderung lebih ke Popang, popang benar. gitu. Jadi pasarnya kita masih lihat. besar ya? Iya. Iya. Cuman karena kita umurnya sudah agak Besar juga ya. besar aja gitu. Jadi orang kayak ngeliat, udah ubanan nih. Masa sih kirain masih Gen Z? Oh, Gen Z, Berusaha untuk- berusaha. Berusaha untuk Celana-celana jiwanya gede gitu. gitu kan. Biasa aja. Menjaga agar roh punk di Indonesia itu tetap terjaga gimana, Mas Bisma? Nah itu harus apa ya, karena Rocket Rockers tuh dari tahun pertamanya tuh band yang sangat dekat sama teknologi Iya. internet ya. Jadi sampai sekarang pun kita selalu manfaatkan itu, ada yang baru, platform yang baru kita coba masukin walaupun kita nggak pernah tahu ini tuh kayak gimana sih cara pakainya, tapi begitu lihat banyak referensi sampai sekarang pun kita tetap yakin kalau kita udah masuk internet udah bukan satu wilayah Indonesia aja tapi udah worldwide aja gitu. Yang Iya, mungkin iya, iya. itu bisa jadi salah satu Media cara lah. kita untuk Spread. eksis. Betul, ya. betul. Karena Rocket Rockers ini manggungnya nggak cuma di Indonesia, tapi sampai Asia Tenggara, sampai Eropa. Bukan acara ini. Bukan beda. Ini salah acara ini. Salah. Sampai Eropa ya. Apa yang bisa dipetik pelajaran manggung dari Asia Tenggara sampai Eropa ini, Zom? Tabungan kita berkurang ya. Enggak. Enggak dong. Kalau di bedanya di Indonesia sama di luar negeri itu yang nonton lebih apresiatif sama karya Oh, ya? siapapun. Jadi manggung mereka lebih merhatiin, lebih appreciate. Ekspresif juga. Ekspresif juga. Terus bener-bener datang nonton mau menikmati dan menghargai karya si seniman yang lagi manggung. Gitu. Oke, karena manggungnya bareng MXPS, Iya. Ataris, MXPX ya, MXPX. MSP itu kayak paket ya kan, ekspedisi apa gitu ya. MXPX, Ataris ya. Nah, di Ataris, Sum 41. Sum 41. Gimana tuh rasanya manggung bareng
pendek ya perasaan kita terus pendek tinggi-tinggi ya. Sum 41? Ya karena kita senang banget karena mereka kan nama-nama besar di luar dan di Indonesia juga nama mereka cukup oke lah gitu. Dan kita jadi openingnya tuh kayak pembuktian aja sih kalau dengan angka itu cuman hanya umur itu cuma angka aja. Umur hanya angka aja. Ya mereka lebih banyak yang lebih tua dari kita juga sih soalnya lebih kuat juga. Iya, stamina lebih oke gitu. Tapi ada ini kayak nge-gym gitu, Rocket Rockers menjaga stamina. Kita yang lagi rame aja. Lagi rame. Sekarang lagi rame padel. Lagi rame Tamiya kita Tamiya. Lagi rame lari kita tidur. Yang penting kan pikiran harus fresh. Capek lari ngapain capek lah. Pakai joki aja. Ini kasihin aja ini. Joki Strava. Oke, nah biasanya kalau nyiptain lagu, bikin lagu tuh inspirasinya dari mana aja? Lebih banyak pengalaman pribadi atau keresahan sosial atau memang kondisi korupsi di Indonesia? Wih. Yang terakhir tuh kayaknya bisa tuh album selanjutnya kayaknya itu. Oh ya. Belum ada kayaknya tuh ya. Tapi 90% adalah pengalaman pribadi sih. Pengalaman pribadi, Baik itu yang sifatnya cinta, terus yang itu sosial gitu. Apa yang misalnya di Bandung lagi rame misalnya kereta cepat gitu. Iya. Belum sih walaupun kita belum bikin ya lagunya. Next mungkin ada ya. Oh iya, bisa rencananya jadi. kita pengen bikin sih. Rencananya udah agak gatel sini juga. Oh iya. Bikin kereta cepat ya. Agak alergi gitu kan. Agak alergi gitu ya. Sama. Yang jelas Rocket Rockers kembali hadir dan membawakan ulang lagu populer Rumit. Iya, betul. Karya Langit Sore. Langit Sore. Kenapa menurut Rocket Rockers lagu ini pantas untuk dibawakan ulang, Mas Aska? Pertama adalah kedekatan ya, karena kita dekat juga sama personel Langit Sore. Terus yang kedua, kalau Rocket Rockers cover itu biasanya jauh dari lagu aslinya. Jadi Rumit ini kan beatnya slow banget gitu. Cinta itu perlahan banget. Jadi ketika di rearrange jadi genre popang itu bedanya agak jauh gitu. Jadi lebih apa ya? Orang bahkan lebih kayak wah ini baru nih gitu, nggak mirip lah gitu, nggak terlalu mirip. Kan kalau dari historinya juga Rocket Rockers dari album pertama tuh kita udah rajin nge-cover band kesukaan kita lah yang kita jadi referensi kayak di album pertama kita cover Pure Saturday, terus Alpha Singers, sampai di belakang-belakang ada Firsa Besari, Malik and the Essentials. Kalau lihat di komen di internet tuh teman-teman tuh pada nggak nyangka, oh ini tuh lagu yang aslinya tuh dari Alpha Singers, kok jadi kayak gini ya gitu. Jadi seru aja kalau kita bisa menjawab tantangan itu gitu. Tapi tantangan terberat dalam mengaransemen ulang sebuah lagu tuh apa, Mas Bisma? Ya itu, kayak misalnya Alpha Singers yang si aransemennya nge-jazz, gimana cara samba, ada sambanya, ada jazznya, gimana caranya jadi dibikin popang itu tuh seru banget tantangannya di situ gitu. Kayak Firsa Besari yang pelan-pelan banget gitu kan akustikan, kita bikin jadi upbeat dan jadi lebih menghentak gitu, jadi energik gitu, jadi lebih seru. Betul. Oke, begitu ya Mas Ozom, tantangannya dalam aransemen ulang lagu tuh sebenarnya cukup banyak ya, apalagi yang genrenya berbeda. Ya, benar. Dan terus buat kita juga jadi belajar ya kan. Belajar gimana caranya mengotak-ngatik lagu orang tanpa merusak lagu orang itu sendiri gitu. Keren itu ya. Mengotak-ngatik lagu orang tanpa merusak lagu itu sendiri. Tetap estetik. Iya, tapi estetik. Boleh tuh. Keren ya. Otak-atik estetik. Bisa jadi judul album baru itu ya. Kolaborasi dengan siapa saja nih dengan dalam lagu ini? Nah, ini kita kolaborasi dengan solois Indonesia juga, ada Mas Rizky Irmansyah gitu. Yang sebelumnya Mas Rizky ini udah kolaborasi dengan ada The Rain, Jerox, Ivan Seventeen, ada Pak Fadli Padi gitu, dan di selanjutnya ya sama Rocket Rockers sama Mas Rizky Irmansyah ini gitu. Pengen kolaborasi sama siapa lagi nih kira-kira Mas Bisma? Nah jadi dari mungkin si kick off-nya tuh kita rilis si single yang Rumit itu, jadi timeline plan kita 2025 sama 2026 kita bakalan cover. Bikin album cover. Bakal rilis album cover gitu. Dan mungkin dari yang genrenya yang meluas banget sampai yang musisi yang dari Gen Z bakalan kita eksekusi. Iya, mudah-mudahan bisa bukan cuma cover, kita bisa kolaborasi sama si yang empunya lagu ini juga. Biar lebih seru gitu. Ya, dan tentunya yang empunya lagu juga sepertinya terbuka banget ya ketika itu dibawakan oleh Rocket Rockers. Ada yang terbuka, ada yang enggak. Iya. Ada yang masih misteri. Ada yang masih misteri gitu. Ada yang masih waktunya belum cocok. Ada yang waktunya belum cocok. Rencananya banyak yang mau kita ajakin, kita juga udah nge-DM Coldplay tapi nggak dibalas-balas. Fondasinya belum cocok. Kayak Raisa gitu juga nge-DM tapi belum dibalas sama Raisa juga.
Yang penting tetap ada nasi ya, itu penting. Nasi itu jadi riders utama ya, Rocket Rockers ya. Tapi usia sudah 26 tahun nih Rocket Rockers. Masih ambi nggak istilahnya? Masih ini nggak? Ke depan itu apalagi yang ingin dikejar Mas Aska? Kalau saya pengen bikin konser tunggal lagi. Karena terakhir kita konser tunggal itu tahun 2009 ketika ulang tahun Rocket Rockers ke-10. Gitu. Jadi mudah-mudahan 2026 kita bisa bikin konser tunggal yang bisa melibatkan kolaborator-kolaborator yang udah pernah kita ajak kolaborasi sebelumnya. Dari awal. Dari awal kayak ada Killing Me Inside. Killing Me Inside. Nah, Killing Me Inside. Iya, Killing Me Inside. Terus ada nggak paham deh mana Jadi nggak paham aja. Lanjut Killing Me Inside, terus ada Lasat kita sempat kolaborasi juga. Kalau bisa kita ngajak Elva Singers juga. Nah, kalau kita bisa ajak Elva Singers kan tiba-tiba kita ngedance dia. Samba gitu kan. Tes. Tapi buat genre musik tetap di popang dong. Iya, kita mix aja. Istiqomah ya. Cuma sambil ngedance aja ya. Sambil ngedance. Gimana Mas Wisma melihat perjalanan 26 tahun, apalagi yang ingin dikejar oleh Rocket Rockers? Baik dari diri sendiri ataupun dari band? Mungkin ya nge-maintain apa yang udah kita dapetin di 26 tahun ini gitu. Mungkin salah satu ambinya Rocket Rockers, kita sempat ada undangan untuk manggung di Amerika tahun 2018, tapi itu belum kejadian ya. Mungkin itu salah satu goalsnya. Karena mau nggak mau dari awal ngeband saya banyak dengerin reference itu dari band-band California gitu kan. Kayaknya seru manggung di festival di sana, di mana band-band yang dulu kita dengerin tuh ada di sini lahir di situ. Keren itu ya. Semoga tercapai mimpinya bisa manggung di Amerika, itu pasti pencapaian yang luar biasa. Kalau dari Mas Ozom 26 tahun ini untuk diri sendiri ya, untuk diri sendiri dan juga untuk band ke depannya tuh apa sih yang sangat diharapkan oleh Mas Ozom? Tadi mungkin udah disebutin semua, cuman harapannya mungkin kita sekeluarga besar bisa pergi ibadah bareng ke sekalian konser di sana mungkin kan? Mungkin konser di akustikan gitu kan. Iya. Umroh bareng seru gitu. Mulia sekali. Iya, mulia. Ya pasti kan harapan yang baik akan segera diwujudkan. Amin. Ya, penonton semua amin aja. Amin. Bagaimanapun Rocket Rockers pasti pernah merasa menjadi band yang menjadi inspirasi bagi band popang se-Indonesia. Menjadi referensi. Ukuran sepatu? Saja. Ukuran sepatu. Ya. Nomor rekening masih lama saya. Masih lama ya. Nah, ke depan ini mungkin Mas Aska bisa ceritain lagi ya impiannya untuk Rocket Rockers agar Rocket Rockers bisa terus menginspirasi band-band muda, tidak hanya band popang, tapi band dengan genre lain. Apa tips dari Rocket Rockers? Tipsnya sebenarnya konsisten sih ya. Konsisten. Konsisten kalau bahasa ininya istiqomah ya gitu. Istiqomah. Iya sebenarnya konsisten gitu. Karena itu dirasain sama kita gitu. Saya dari sejak SMA kelas 2 saya bikin Rocket Rockers, saya belum pernah kerja sama sekali jadi karyawan selama lulus dari SMA kelas 2 gitu. Kok lulus SMA kelas 2 ya? Enggak. Kelas 3 ya? Berarti enggak lulus itu. Akselerasi biasa, akselerasi. Enggak lulus benar. Jadi kayak gitu maksudnya. SMA kelas 2 udah ada Rocket Rockers ya? Iya. Lu udah bikin Rocket Rockers? Iya. Akhir SMA kelas 2 waktu itu. Jadi selama itu, jadi percaya aja buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi ngeband nih, teman-teman lagi ngeband, percaya aja kalau konsisten, kalau kalian benar-benar semangatnya dijaga gitu, karakternya dijaga juga, insya Allah bakalan bisa menghidupi kalian sampai tua lah gitu. Amin. Yang penting kan dedikasi terhadap profesi. Iya, gitu. Seperti itu ya. Komunitas juga. Komunitas dijaga komunitas. Nah, bagaimana sih Rocket Rockers menjaga komunitasnya selama ini? Kita selama ini di komunitas Musang tuh Ini banyak yang nonton se-Indonesia loh. TV nasional. Sosial media kita jadi nge-maintain komunitasnya jadi lebih enak loh. Kayak ada buletin di sosial media ini, ada buletin, ada jurnalnya. Jadi jadi kita bisa dapat feedbacknya tuh langsung aja gitu. Kita bisa lihat sih komen mereka kalau kita rilis single tuh apa nih komennya nih. Oh ini mereka ngomongnya kayak gini ya, mungkin bisa jadi evaluasi. Itu mungkin salah satu cara kita ngejaga komunitas gitu. Api di komunitas. Terus cara lainnya adalah biasanya kita beres manggung ketemu sama teman-teman fanbase di Mingle. Biasanya kita punya ada booth merchandise. Nah beres manggung kita datang
Booth Merchandise itu Ngobrol. kita Ngobrol aja, foto bareng Oke. atau apapun lah gitu. Jadi kayak temen tongkrongan aja tuh ya, Iya, sama Tapi fans. ada maksa harus beli Harus merchandise beli kita ya. merchandise. Jual dulu. Jual paksa. Gue nongkrong sama lo tapi lo beli ini ya. Oh gitu. Ya wajar dong. Iya iya wajar ya. 26 tahun lah kalau bisa kita jual paksa bisa 26 tahun. Semoga Rocket Rockers panjang umur 26 tahun, 30 tahun, 100 tahun ya. Wow. Dan juga bisa terus menjaga fansnya, Ya. tetap loyal. Rocket Rock Friends. Namanya Rocket Rock Friends. Rocket Rock Friends, jangan lupa beli merchandise Rocket Rockers. Gimana? Masuk kan? Masuk. Nomor rekening masih yang lama. Ya udah, ini pasti penonton juga udah nggak sabar pengen lihat Rocket Rockers perform lagi, dan juga para fans Rocket Rockers juga di seluruh Indonesia juga udah nggak sabar untuk menyaksikan performance dari Rocket Rockers. Kami persilakan untuk kembali Sorry. bersiap-siap dan langsung saja Aumania dan juga penonton Midnight Live dimanapun Anda berada, kita akan langsung menyaksikan lagu Rumit karya Langit Sore yang akan dibawakan ulang oleh Rocket Rockers. Tentunya ini juga menandai eksistensi Rocket Rockers di dunia musik Indonesia. Langsung saja, inilah Rumit dari Rocket Rockers. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.